Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai Islamic worldview, di mana Islamic worldview ini adalah pandangan hidup dengan menggunakan kacamata atau perspektif Islami ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu, nama saya Raffi Nazif dan partner saya Tholib Wail. Mari kita bedah bagaimana caranya seorang individu melihat atau menanggapi segala rupa jenis masalah kehidupan menggunakan kacamata Islami. Sebelumnya kita akan fokus ke dalam dunia pendidikan terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan, setiap hal selalu dibangun berdasarkan suatu atau cara pandangan terhadap kehidupan dan realita yang disebut dengan worldview atau pandangan hidup. Pandangan hidup ini ditentukan dengan apa yang bisa dianggap oleh seorang individu dan juga penting untuk diajarkan kepada individu lainnya. Bagaimana cara mengajarkannya dan juga untuk tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam konteks Islami, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian intelektual dan keterampilan duniawi saja, ya, tetapi juga kita perlu membentuk karakter dan spiritual yang baik untuk peserta didik. Islamic worldview atau pandangan hidup, pandangan alam Islam adalah pandangan Islam terhadap realitas, baik realitas yang terindra ataupun yang tidak terindra. Cara pandang, sikap, dan perilaku seorang manusia ditentukan bagaimana cara dia memahami suatu objek yang dilihatnya. Salah satu ciri khas Islamic worldview adalah cara pandangnya terhadap suatu objek secara integral. Integral artinya melibatkan aspek fisika dan metafisika. Islam senantiasa memahami objek dengan melibatkan dimensi ilahiyah dan ukhrawiyah. Cara pandang Islam terbentuk dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadits, dan realita kehidupan yang benar. Islamic worldview mengintegrasikan wahyu dan akal dalam melihat dunia, menempatkan Allah sebagai pusat realitas dan memandang ilmu sebagai amanah, bukan hanya sekedar alat untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan kekuasaan. Maka dari itu, seseorang yang punya Islamic worldview sangat perlu memiliki atau merancang kurikulum Islam yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang sangat holistik, menghasilkan manusia yang berilmu dan berakhlak, dan menyatukan antara dunia dengan akhirat, baik itu bagian pendidikannya itu sendiri atau bahkan dari karakternya. Oleh karena itu, kurikulum dalam pendidikan Islam tidak bisa dinetralkan dari nilai yang ada saja, tapi kita juga perlu melandaskan pada Islamic worldview atau pandangan hidup Islami peserta didik. Ada juga masalah-masalah modern yang perlu ditanggapi dengan benar menggunakan Islamic worldview. Yang pertama adalah aspek materialistis atau ukuran hidup dan kebahagiaan adalah sebuah materi. Jadi di dalam Islam tidak menolak materi, tapi kita menolak sifat materialismenya. Ya, ini menjadikan harta itu sebagai tujuan untuk hidup. Dari surah Al-Hadid ayat 20 menjelaskan bahwa Al-Quran itu ada sebagai pengingat kita bahwa harta itu hanyalah fasilitas ujian yang diberikan oleh Allah dan bukan tolak ukur sebuah kesuksesan. Qiyas Ar-Rad juga memberikan penjelasan di ayat 28 bahwa kebahagiaan sejati dalam Islam adalah ketenangan hati atau sakinah dan juga ridho Allah, bukan kekayaan lahiriah. Orang-orang yang memiliki Islamic worldview, mereka bisa menanggapi hal tersebut dengan mengajarkan bahwa hidup itu bukan sekadar mengumpulkan materi saja, tetapi juga meraih keberkahan dan makna melalui hubungan dengan Allah. Ukuran kebahagiaan juga adalah iman, amal soleh, dan kebermaknaan hidup, bukan hanya kemewahan semata saja. Selanjutnya ada child free atau memilih tidak punya anak. Nah, anak itu kalau kita jelaskan adalah sebuah anugerah. Surat ayat 49-50 dari surah Asy-Syura menjelaskan kalau anak itu anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedikit pun atau sekalipun mereka ini adalah beban dunia. Dan juga melanjutkan keturunan adalah bagian dari fitrah manusia dan kontribusi terhadap masyarakat serta bentuk dari dakwah juga. Jadi child free ini sebenarnya didasarkan pada egoisme suatu individual, di mana mereka itu memiliki ketakutan duniawi dan juga gaya hidup hedonis yang bertentangan dengan prinsip Islam. Islamic worldview memandang anak itu sebagai warisan kebaikan dan juga ladang pahala, dan ini dijelaskan juga dari ayat
6 di surat At-Tahrim. Lalu selanjutnya ada masalah yang cukup meresahkan, yaitu menormalisasikan zina dan penolakan pernikahan. Islam juga menjaga kehormatan manusia melalui pernikahan yang sah sebagai jalan untuk menyalurkan fitrah yang bermanfaat. Di surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan kalau zina adalah dosa yang sangat besar, di mana saking besarnya dosa ini mereka mampu merusak seorang individu, keluarga, dan juga masyarakat. Islamic worldview menempatkan pernikahan ini sebagai sebuah ibadah dan bukan hanya sekedar kontrak sosial. Dan berzina di luar nikah itu adalah bentuk kehinaan moral dan merusak fitrah manusia. Islam memuliakan manusia dengan hukum yang menjaga kesucian diri. Lalu selanjutnya adalah serba instan dan tidak mau berjuang. Ini salah satu masalah yang cukup populer karena kita bisa melihat di dunia nyata kalau semuanya itu sudah serba instan, makanan, pembelian kebutuhan, dan lain-lain. Islam mengajarkan proses dan perjuangan atau jihad dalam meraih hasil. Itu dijelaskan di surat Al-Insyirah ayat 6 dan 7. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah contoh bahwa keberhasilan sejati menuntun kesabaran dan kerja keras. Islamic worldview juga menolak budaya yang instan, di mana budaya ini menjauhkan manusia dari hikmah perjuangan. Kesuksesan bukan hanya hasil dari kecepatan untuk meraihnya, tapi juga buah dari ketekunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir adalah kegaulan berlebihan, frustasi, hingga sampai bunuh diri. Islam mengakui ujian, kesedihan, dan tekanan jiwa, tapi memberikan solusi secara spiritual dan sosial juga. Bunuh diri juga adalah dosa yang sangat besar, dijelaskan di surat An-Nisa ayat 29, dan juga menunjukkan hilangnya hubungan rohani dengan Allah. Islamic worldview ini menguatkan jiwa dengan konsep tawakal, sabar, husnuzon pada Allah. Dalam Islam, kesulitan adalah bagian dari takdir dan jalan keluar selalu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Dan juga kegaulan harus dihadapi dengan doa, sholat, zikir, dan dukungan komunitas Islami, bukan dengan mengakhiri hidup. Jadi secara singkat, Islamic worldview ini memberikan pandangan hidup yang utuh, bermakna, dan solutif atas tantangan zaman modern. Jika kita memposisikan manusia dalam relasi dengan Allah dan sesama kita dan juga dengan diri kita sendiri, maka kehidupan kita akan seimbang. Kita juga perlu menolak ekstrim materialisme, hedonisme, dan nihilisme, serta menawarkan hidup yang penuh makna, adab, dan tujuan agar hidup kita akan selalu makmur, sukses, dan juga kita bisa kembali lagi dan kita juga mampu kembali ke jalan yang benar.